Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami struktur teks laporan percobaan. Yang kedua, siswa dapat memahami ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang ketiga, siswa dapat memahami kaidah teks laporan percobaan. Untuk lebih jelasnya tentang materi ini, mari kita simak video tentang teks laporan percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan Mas Dwi Nurhidi, masih pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita mau bahas apa ya? Teks laporan percobaan. Seperti apa dan bagaimana teks laporan percobaan? Mari sama-sama kita lihat ulasannya. Teks laporan percobaan. Penjelasan. Pertama-tama, adik-adik dan semuanya, akan saya ulas masing-masing penjelasan dari laporan dan teks laporan. Laporan adalah suatu bentuk hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, teks laporan adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Nah, ini pengertian atau penjelasan dari laporan. Laporan itu sederhananya adalah hasil dari pengamatan. Sedangkan teks laporan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Hal ini dikarenakan teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks ini hampir sama dengan teks deskripsi, namun yang membedakan adalah sifatnya. Jika teks deskripsi membicarakan hal-hal khusus, teks laporan membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Pengertian teks laporan percobaannya. Nah, ini adalah pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Kata kuncinya adalah ada tujuan, proses, dan hasil dari percobaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti ini adalah orang yang melakukan percobaan tersebut. Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum dan universal. Struktur isi teks laporan percobaan. Ini harus diingat ya. Yang pertama itu adalah judul, lalu tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan atau tahapannya, hasil percobaan, dan simpulan. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Di bawah ini merupakan beberapa ciri-ciri teks laporan hasil percobaan. Adalah sebagai berikut. Pertama, melaporkan hasil percobaan. Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Teks laporan percobaan diawali dengan memaparkan tujuan percobaan, memaparkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan, memaparkan prosedur melaksanakan percobaan dan melakukan pengamatan, memaparkan pencatatan hasil percobaan. Di akhir laporan dipaparkan simpulan hasil percobaan berdasarkan hasil analisis terhadap data hasil pengamatan. Harus mengandung fakta, bersifat objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Seperti biasa, jika penjelasannya terlalu cepat, bisa di-pause terlebih dahulu untuk dicatat ya. Kita lanjut.
Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan ada 4. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya, pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan kata yang berantonim. Sinonim merupakan persamaan makna, sedangkan antonim merupakan lawan makna. Pada teks laporan percobaan, sinonim dan antonim biasanya terdapat pada bagian langkah-langkah percobaan. Kedua, menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan. Ketiga, menggunakan kata hubung. Selain menggunakan kata perintah, teks laporan percobaan juga menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung dalam teks laporan percobaan diantaranya adalah dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, meskipun, dan lainnya. Yang terakhir menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah, maaf keseleo ida. Contoh kalimat perintah pada teks laporan percobaan diantaranya adalah siapkan, aduklah, hindari, tambahkan, tuangkan, sebaiknya, campurkan, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti biar lebih jelas ada langkah-langkah untuk cara membuat teks laporan percobaannya. Pertama, menulis struktur dari teks laporan percobaan. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Nah, apa saja langkahnya di struktur tersebut? Yang pertama, menulis judul. Lalu, tujuan percobaan. Selanjutnya, alat serta bahan yang dipakai. Yang selanjutnya, di tahap pertama, dan langkah awal sampai akhir percobaan. Kedua, tulislah hasil percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Ini disesuaikan dengan kebutuhan ya, agar membaca lebih mudah dan memahami hasilnya. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Jadi untuk memperjelas, biasanya disajikan grafik, tabel, atau bagan, tergantung kebutuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Sesudah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kembangkanlah jadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah dari kebahasaannya yang dipakai supaya teks laporan percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Nah, tujuan teks laporan percobaan yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan atau observasi. Lalu, memberitahukan atau menjelaskan dasar penyusunan kebijakan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya, tujuannya juga untuk menjadikan sumber informasi yang akurat dan terpercaya karena disusun berdasarkan dengan data dan fakta. Yang terakhir, menjadikan sarana untuk mendokumentasikan hasil kegiatan observasi. Nah, ini contohnya nih ya. Contoh teks laporan percobaan dan strukturnya. Diamati, strukturnya ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Ini contohnya membuat slime tanpa boraks ya. Tujuannya dari pembuatan slime tanpa boraks ini adalah agar menjadi lebih kreatif dan mampu berinovasi dalam berkreativitas. Cara membuat slime ini cukup mudah sekali serta tidak memakan banyak biaya. Nah, disiapkan alat dan bahannya, ada lem final, cukupnya deterjen, bubuk cukupnya deterjen, alat dan bahan yang berkaitan. Lalu langkah-langkah, saya fokus ke strukturnya ya. Langkah-langkah, nah ini cara mulai dari awal nih, mula-mula campurkan terlebih dahulu sampai dengan slime tanpa boraks pun sudah dapat dimainkan sampai dengan jadi ya. Lalu hasilnya, setelah melakukan percobaan ini kita dapat mempunyai slime yang aman. Nah ini hasilnya. Lalu simpulannya, dengan membuat slime sendiri tanpa boraks, kreativitas serta pengetahuan kita menjadi bertambah. Seperti itu ya. Sehat selalu ya. Nah, demikian tadi penjelasan dari teks laporan percobaan. Setelah melihat video tadi, saatnya kalian untuk mengekspresikan diri dalam mengerjakan lembar kerja. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.